Shalom, keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita bersama-sama kembali dalam perenungan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami bersyukur Kau memberikan Roh Kudus-Mu adalah roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan baik dan benar. Mengurapi kami semua Tuhan, agar kami dapat ya Tuhan mengerti akan segenap dan seluruh kebenaran-Mu. Kami hidup di dalamnya, memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, keluarga besar Rema, kita sudah berada pada 1 Samuel pasal yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan ayat 1-16. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah ditemukan dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi. Tetapi ia khawatir mengenai kamu," katanya. "Apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin, dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan segerombolan nabi yang turun dari bukit. Pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Kau harus menunggu 7 hari lamanya. Kau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea di sana, maka bertemulah ia dengan segerombolan nabi. Roh Allah berkuasa atas Saul, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, "Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa juga Saul termasuk golongan nabi?" Lalu seorang dari tempat itu menjawab, "Siapa bapa mereka?" Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis kepenuhan ia seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, "Dari mana kamu?" Jawabnya, "Mencari keledai-keledai itu." Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul berkata, "Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu." Kata Saul kepada pamannya itu, "Terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah ditemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang dikatakan Samuel kepadanya tidak diceritakan kepadanya." Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita orang-orang percaya, saudara,
adalah alat di dalam tangan Allah yang Maha Kuasa, yang telah memanggil, yang telah memilih kita, dan yang telah menebus kita dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, setiap kita adalah diberi Tuhan kemampuan, tanggung jawab. Tidak ada orang percaya yang dipanggil lalu tidak diberi tanggung jawab. Nah, kita lihat di bacaan ini. Walaupun Saul kelak akan menjadi raja atas Israel, harus satu hal diingat, bahwa kedudukannya tetaplah berada di bawah Allah. Saul diurapi oleh Allah melalui Samuel menjadi raja. Artinya kekuasaan Saul tetap berada di bawah kontrol dan kekuasaan Allah. Hal ini penting untuk diingat, karena kecenderungan manusia, saudara, adalah ingin berkuasa tanpa batas, baik atas orang lain maupun atas dirinya sendiri. Nah, ini yang salah satu hal kita belajar dalam kisah Saul. Ada banyak hal tentunya, dan ada banyak hal perkara yang bisa kita lihat. Tapi hari ini kita melihat bersama-sama, saudara-saudara, bagaimana Tuhan melengkapi orang-orangnya yang Dia panggil. Bahwa pengangkatan Saul sebagai raja bukan semata-mata supaya Saul menikmati kedudukan dan kenyamanan hidup sebagai seorang raja. Menjadi seorang raja adalah sebuah, istilahnya zaman sekarang orang bilang, adalah amanah. Ya. Bukan untuk kesenangan diri sendiri sebenarnya, tetapi dia adalah diberi tanggung jawab atas sekian banyak orang di dalam negara yang Dia pimpin. Allah memiliki tujuan di balik pengangkatan Saul tersebut, yaitu Saul diberi tugas dan tanggung jawab yang harus dia kerjakan di hadapan Allah dan untuk kemuliaan Allah. Nah, tugas Saul sebagai seorang raja ialah memerintah umat Allah. Umat itu umat Allah, umat pilihan Allah, dan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh. Tentunya bukan Saul, tetapi Allah melengkapi Saul atau memakai Saul sebagai alatnya untuk mengalahkan musuh-musuh orang Israel. Demikian juga dengan kita, saudara. Setiap kita juga diberi tugas oleh Allah, yang masing-masing tugas ini unik dan tentu sesuai dengan kapasitas hidup kita, sehingga kita tidak perlu iri satu dengan yang lain. Kita melihat kemudian, saudara-saudara, kalau terjadi iri hati, berbahaya. Di pasal-pasal selanjutnya akan kita temukan akan hal itu. Tapi di sini kita lihat, saudara, bahwa Allah melengkapi setiap orang yang dipilih, dipanggilnya menjadi pengikutnya, itu adalah dilengkapi sesuai dengan kapasitas hidup masing-masing tentunya, dan sesuai dengan tujuan Allah. Tanggung jawab itu diberikan kepada orang itu, dan orang itu harus ingat bahwa Allah yang memberikan semua itu, jadi dia harus bertanggung jawab terhadap Allah. Ketika Tuhan memberikan tugas kepada seseorang, ingat juga bahwa Tuhan memberi penyertaannya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, saudara-saudara, untuk melakukannya sendiri. Tidak, dengan kekuatan kita, tidak. Penyertaan Tuhan itu bersama dengan kita, saudara-saudara. Nah, di sini bisa kita akan melihat nanti Tuhan memberi janji penyertaan dan janji kekuatan kepada Saul. Ya, ayat 2-8. Bahkan kita melihat di sana, saudara, Tuhan, ya, Roh Tuhan sendiri datang memenuhi Saul, yang pada masa itu adalah yang dipenuhi oleh Roh Kudus, biasanya yang bisa mengalami fenomena roh, ya saudara-saudara, itu adalah orang-orang tertentu, yaitu para nabi. Tetapi pada hari itu, karena dia akan diangkat menjadi seorang, dia akan memimpin, dia memimpin satu bangsa, di mana tanggung jawab atas bangsa itu, saudara, ada di atas pundaknya. Maka Tuhan memberikan urapan khusus kepadanya, yaitu urapan para nabi yang diterima oleh Saul pada masa itu, saudara. Nah, Saul dipenuhi. Sama dengan kita, Roh Kudus sudah turun, saudara-saudara, atas umat Tuhan. Dan Roh Kudus inilah yang menyertai setiap orang percaya
untuk dia dapat melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan Allah di dalam hidupnya. Di mana saja itu saudara berada. Saudara sebagai suami, Anda punya tanggung jawab sebagai suami untuk memuliakan Tuhan. Sebagai istri juga demikian. Sebagai anak dan siapa saja. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, engkau bekerja, engkau sebagai pimpinan perusahaan, engkau sebagai karyawan, engkau dimanapun saudara-saudara, juga dalam pendidikan bagi yang sekolah, yang sedang menuntut pendidikan, maka saudara semua tanggung jawab itu adalah pemberian Tuhan yang harus saudara kerjakan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengurapi saudara, memampukan saudara di sana untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas itu. Nah, Roh Kudus diberikan kepada gerejanya saudara. Dan setiap orang percaya diberikan Roh Kudus adalah untuk memampukan dia melakukan tugas dan tanggung jawab daripada Tuhan terhadap setiap orang percaya. Melalui pengalamannya bersama Tuhan, Saul belajar rendah hati dan jujur melihat siapa dirinya dan siapa Tuhan yang mengurapi dia. Saul tidak membanggakan dirinya yang sudah jadi raja, melainkan menunggu waktu Tuhan menyatakan hal itu kepada orang lain. Dalam hidup ini kita perlu juga memiliki kerendahan hati yang sama. Ketika Tuhan melakukan pekerjaan besar dalam diri kita, yang harus kita beritakan pada orang lain bukanlah siapa kita, melainkan siapa Tuhan. Kita harus semakin bungkam tentang diri kita sendiri dan semakin banyak berbicara tentang Tuhan dan kasih karunia-Nya. Inilah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus begitu memberitakan Injil, yaitu kasih karunia yang dia terima. Dan itulah tugas tanggung jawab bagi kita semua, adalah memberitakan Injil kasih karunia Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai orang-orang percaya semua punya tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kapasitas kita. Tuhan mengurapi untuk memampukan kita mengerjakan itu. Mari kita melakukannya dengan sepenuh hati untuk kemuliaan Dia dan keagungan Dia saja. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam tugas-tugas itu semua. Dia menyertai engkau dan memenuhi segala yang kau perlukan di dalam tugas dan panggilan itu. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang kau berikan tanggung jawab, kau berikan karunia. Ini sebuah anugerah yang besar, mempercayai kami Tuhan. Biarlah kami mengerjakan dengan baik dan benar dalam kuasa Roh dan memberi kemuliaan kepada Bapa di surga. Terima kasih, terpuji Engkau, berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasihi, kiranya kebenaran ini memberkati kita semua dan terus maju di dalam Tuhan, kerjakan tugas tanggung jawab kita, dan saudara tidak sendiri. Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.